Baik, terima kasih. Kita untuk kuliah pengantar teknik industri akan masuk ke topik atau pertemuan ke-14 ya, kreatif industri management ya, atau manajemen industri kreatif ya, yang menjadi salah satu kekhasan ya atau keunikan teknik industri yang ada di Fakultas Teknik UNY. Nantinya juga akan ada satu mata kuliah khusus ya di semester 5 ya, terkait dengan manajemen industri kreatif. Sehingga untuk materi saat ini kita akan lebih ke overview ya, ke pengantarnya ya. Gambarannya seperti materi-materi yang lainnya. Oke. Ada beberapa hal nanti yang ingin kami sampaikan terkait dengan definisi ya, atau pengertian terkait dengan industri kreatif ya, atau beberapa di sana menyebut dengan istilah ekonomi kreatif seperti itu ya. Nah, kita akan mengawali dengan melihat pengertiannya dulu. Di sini dijelaskan bahwa secara umum industri kreatif didefinisikan sebagai sektor industri ya, yang berbasis pada kreativitas ya. Jadi ada beberapa keyword di sini ya, berbasis kreativitas, kemudian keterampilan ya, skill, dan juga bakat individu ya. Untuk menciptakan nilai tambah ya, added value maupun kesempatan kerja melalui pemanfaatan kekayaan intelektual. Jadi salah satu juga yang menjadi ciri khas dari industri kreatif di sana ada pemanfaatan atau sangat dekat dengan dunia kekayaan intelektual ya, KI ya, atau intellectual property ya, IP ya. Jadi ada beberapa keyword di sini yang bisa diambil, kreativitas, keterampilan, dan juga bakat dari seseorang ya untuk menciptakan nilai tambah atau bisa eh, membuat kerja gitu ya, pekerjaan gitu ya, melalui pemanfaatan intelektual. Oke, sedangkan dari beberapa ahli ini kita ambil dua tokoh yang memang penelitian dan kompetensinya terkait dengan dunia industri kreatif ya. Yang pertama, Joe Hawkins ini mendefinisikan bahwa industri kreatif sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu. Jadi eh, hampir sama ya secara definisi umumnya untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu. Ya, jadi di sini ada beberapa keyword yang bisa kita ambil juga ya. Kemudian yang kedua, Charles Landry ya, industri kreatif mencakup sektor-sektor yang berbasis pada kreativitas dan budaya. Jadi sama ya, ada satu keyword di sana kreativitas ya. Kemudian budaya dan memiliki potensi untuk menciptakan nilai ekonomi dan nilai sosial. Jadi kalau di industri kreatif yang agak agak berbeda begitu ya dengan industri secara umum. Di sini selain kreativitas ya, ada sektor atau bagian keyword kreativitas ya yang menonjol. Juga selain dampak ekonomi, di sana juga akan eh, menghasilkan dampak sosial ya yang muncul dari pekerjaan-pekerjaan di industri kreatif. Ada beberapa ciri ya, keunikan khas di industri kreatif yang perlu kita cermati ya. Yang pertama, sesuai dengan definisi tadi adalah berbasis kreativitas. Sehingga kalau disebut kreatif itu artinya dia punya sesuatu yang unggul, sesuatu yang berbeda, ya, sesuatu yang unik, yang menjadi nilai tambah ya, added value dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi ada unsur kreatifnya. Yang pertama, kemudian yang kedua di bawah selain kreatif juga di industri kreatif ini berorientasi pada pasar ya. Oke.
Jadi memang semua bisnis ya, semua bisnis saya kira juga tidak akan lepas dari namanya market orientation ya. Jadi melihat dengan kebutuhan pasarnya seperti apa, termasuk di industri kreatif. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dipengaruhi oleh teknologi. Nah, salah satu penciri juga ya, yang menjadi berbeda di sektor industri kreatif ini sangat dekat dengan pemanfaatan atau implementasi suatu teknologi seperti itu. Jadi kalau di industri secara umum barangkali tidak terlalu terpengaruh seperti itu ya. Kalau di industri kreatif akan sangat dipengaruhi oleh teknologi gitu ya. Yang keempat berbasis kekayaan intelektual. Jadi sekali lagi karena di sini ada unsur kreativitas ya, kreativitas inovasi sehingga di sana yang ditonjolkan adalah intelektual ya. Apa yang ada di dalam otak pikiran kita ya. Kemampuan eh, berpikir ya, logik ya dan sebagainya dari yang kita miliki ya. Sehingga nanti muaranya adalah di kekayaan intelektual. Nah, ada banyak ya kekayaan intelektual ya, ada berbagai macam hak kekayaan intelektual nanti bisa dibaca juga. Kemudian berikutnya fleksibel dan adaptif. Nah, ini kenapa industri kreatif di Indonesia eh, berkembang sangat pesat dan menjadi salah satu industri yang cukup agile ya, cukup mampu beradaptasi menghadapi berbagai macam perubahan dinamika pasar ya, termasuk kemarin ketika ada pandemi ya, ada apa namanya, ada musibah ya, ada suatu krisis ya bisa dikatakan krisis. Nah, sektor industri kreatif ya, khususnya di UMKM ya, level mikro kecil menengah menjadi salah satu yang tetap mampu bertahan gitu ya dan bisa survive ya. Karena apa? Karena punya flexibility yang cukup tinggi dan punya kemampuan untuk bisa menyesuaikan gitu ya, adaptif ya. Nah, ini yang menjadi penciri di industri kreatif. Yang berikutnya beragam skala usaha tadi ya saya sampaikan ada di level UMKM mulai dari level mikro ya dikerjakan oleh satu orang individu ya satu orang pun bisa mendirikan sebuah industri kreatif. Ya, seorang fashion designer ya kemudian programmer ya membuat program dan sebagainya ya membuat makanan dikerjakan sendiri. Nah, level mikro pun bisa termasuk ke dalam skala usaha. Kemudian nanti naik ya level berikutnya ada level kecil ya. Sudah ada beberapa orang di sana sampai level menengah ya. Mempekerjakan beberapa puluhan orang seperti itu ya kalau menengah ya. Nah, itu sangat beragam ya variasi ya, di industri kreatif. Oke. Jadi tidak selalu berbicaranya adalah large industry ya. Kalau industri kreatif kalau di luar negeri sangat besar ya di Disney dan sebagainya itu ya itu juga termasuk industri kreatif ya. Oke. Kita lihat data di Indonesia ya. Ada 17 sektor ya menurut Kementerian Ekonomi Kreatif ya. Dulu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya namanya Parekraf. Kemudian tahun ini dipecah ya menjadi Kementerian Ekonomi Kreatif ya. Ada berapa ini? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 ya, sorry, 15 sektor industri kreatif, ekonomi kreatif ya. Mulai dari kuliner, fashion, kria ya, dan sebagainya, televisi, penerbitan ya, press ya, dan seterusnya ya, 90, 11, ya 15 ya, sorry ini bukan 17 tapi 15. 15 yang ada di sektor ekonomi kreatif ya. Ada aplikasi ya, game developer, periklanan ya, musik, kemudian fotografi, seni pertunjukan, ya, desain produk, seni rupa, desain interior, film, ya, DKV, ya, desain komunikasi visual. Tetapi memang kalau dilihat di data yang di Indonesia sendiri didominasi oleh tiga subsektor ya, teman-teman. Yang pertama adalah kuliner ya, jelas ya, makanan ya, F&B ya, food and beverage, yang memang menjadi salah satu
kebutuhan dasar kita ya, untuk makan gitu ya. Jadi primary needs di sana ada kuliner ya, ya, dengan persentase cukup tinggi sehingga kalau dilihat di sekitar kita banyak sekali UMKM yang bergerak di makanan ya, karena pasarnya ya sangat luas ya. Kemudian yang kedua ada fashion ya. Fashion ini juga salah satu primary need juga ya, kebutuhan dasar kita juga ya. Selain makan juga kita perlu menggunakan pakaian gitu ya. Nah ini ada di nomor dua ya, jadi prosentasenya cukup tinggi sehingga banyak sekali ya startup ya dan pelaku ekonomi kreatif yang mengembangkan berbagai usaha di bidang fashion ya, fashion muslim ya, kemudian halal gitu ya, fashion khusus anak-anak ya, khusus ibu, dewasa dan sebagainya ya. Batik ya, tenun, kombinasi batik tenun dan sebagainya ini cukup berkembang gitu ya. Yang ketiga ada kriya ya. Kriya ini kurang lebih kalau kita gampangnya itu istilahnya adalah kerajinan gitu ya. Kalau di batik ya masih berupa kain gitu ya, atau tenun lurik itu masih berupa kain itu disebut dengan kriya. Tetapi kalau sudah menjadi baju, yang menjadi fashion, menjadi sesuatu yang siap dipakai, nah ready to wear gitu ya, itu berarti sudah masuk fashion. Tetapi kalau masih berupa lembaran kain, ya eh, masuk kategori ke kriya. Selain nanti kerajinan-kerajinan macam-macam ya di Indonesia sangat banyak sekali ya, kerajinan bambu, kayu, ya eh, kaca, aluminium dan sebagainya ini masuk ke kategori ini ya, dan seterusnya. Nah, tiga sektor ini yang cukup berkembang dan peluangnya juga masih besar ya untuk bisa dikembangkan. Oke, nah selain peluang tadi kalau kita lihat di sini adalah peluang ya, kita juga di satu sisi menghadapi tantangan ya, tantangan di industri kreatif ya. Jadi kalau di industri kreatif salah satu yang menjadi kendala adalah di bagaimana adopsi pemanfaatan teknologi dan otomatisasi ya. Yang di industri sektor lain ini sudah cukup berkembang gitu ya, cukup berkembang gitu ya. Nah, di industri kreatif juga mau tidak mau nanti akan menghadapi hal yang sama sehingga memang kreativitas tadi ya harus terus dituntut ya. Kalau tidak ini yang maka akan terjadi ya. Ketika usaha tidak kreativitasnya sudah tidak jalan ya maka nanti siap-siap akan menghadapi tantangan ya, tantangan teknologi dan otomatisasi ya. Banyak potensi pekerjaan yang hilang ya dari adanya perkembangan teknologi yang sangat masif ya, cukup cepat ya. Sehingga ada beberapa sektor pekerjaan kalau dilihat ya berdasarkan okupasinya ya, ya penjahit ya, tenaga penjualan ya, buruh bangunan dan sebagainya maupun dari berbagai sektor ini yang akan terdampak ya dengan disrupsi ya. Jadi ada perubahan cara bisnis gitu ya. Sehingga memang kita harus care ya dengan masalah teknologi ini ketika nanti akan masuk ke dalam sektor industri kreatif. Oke. Nah, terkait dengan berbicara industri kreatif, saya coba untuk membuat resume gitu ya, membuat catatan. Jadi ketika nanti teman-teman lulus dari teknik industri UNY, ada beberapa pilihan okupasi, beberapa karir ya, pekerjaan yang bisa diambil di sana ya. Yang pertama bisa kita menjalankan bisnis gitu ya, seperti yang saya jalankan dulu. Jadi saya lulus langsung menjalankan bisnis ya, ketika lulus S1. Nah, jadi di sini kalau saya menyebutkan istilahnya adalah technopreneur ya, karena kita orang teknik ya. Jadi entrepreneur berbasiskan teknologi atau kewirausahaan industri ya. Jadi menjadi seorang bisnis owner ya atau technopreneur ya, teknokrat gitu ya. Kalau sudah besar. Nah, ini pilihan pertama sehingga eh, ketika kita belajar industri kreatif ya, nanti salah satu goals ya, ya karir yang bisa kita kembangkan adalah ya kita membuat industri sendiri ya, menjalankan, mengembangkan, merintis suatu industri
kreatif gitu ya. Nah, yang kedua, ya, opsi kedua, ya, karir kedua yang bisa dicapai juga adalah menjadi seorang manajer atau pendamping UMKM ya, supervisor. Karena level kita nanti levelnya sarjana ya, level S1, maka pilihan ini menjadi sesuatu yang sangat cukup ideal ya. Jadi selain kita pilihannya adalah menjalankan industri kreatif, kita juga bisa menjadi seorang pendamping ya, atau manajer untuk mendampingi UMKM, industri-industri kreatif yang ada di Indonesia ya, dengan keilmuan yang kita miliki ya. Selain itu juga ada pilihan ketiga, ada di SKKNI ya, Standar Kerja Kurikulum Nasional, Standar Kerja Nasional Industri gitu ya. Itu istilahnya adalah kurator ya, kurator UMKM atau kurator khusus untuk industri kreatif gitu juga menjadi salah satu yang bisa kita kerjakan ya dengan keilmuan teknik industri khususnya di industri kreatif. Nah, ini beberapa sertifikasi saya sudah dapatkan ya khususnya di tiga hal ini saya sudah punya semua ya teman-teman ya untuk sertifikat BNSP-nya ya. Jadi saya punya kurasan industri karena saya menjalankan bisnis. Kemudian saya juga punya sertifikat sebagai pendamping UMKM sehingga saya bisa atau layak ya kompeten ketika ada pelaku usaha yang membutuhkan konsultasi gitu ya, membutuhkan pendampingan gitu ya, butuh solusi dari permasalahan yang mereka hadapi ya. Nah, kita bisa masuk ke sana. Saya juga punya satu lagi yang kurator ya, tetapi saya tidak tampilkan di sini ya. Jadi saya juga eh, beberapa kali ditunjuk ya, mendapatkan penugasan untuk menilai gitu ya, menilai apakah suatu UMKM itu layak ya, visible gitu ya, layak mendapatkan pemodalan, layak untuk ikut pameran gitu ya, layak untuk mendapatkan fasilitasi dari pemerintah dan sebagainya. Nah, ini namanya kurator. Nah, kalau yang kewirausahaan industri kita mulai dari technopreneur ya. Saya pernah menulis buku 2019 ya judulnya From Research to Technopreneur ya. Nah, di sini saya membuat 6 step ya plus satu ya. Kalau kita mau menjalankan bisnis ada berbagai macam versi ya di beberapa buku ya. Kemudian saya kompilasi, saya pelajari, kemudian saya rangkum di sini ada beberapa step lah, langkah ya yang bisa dilakukan untuk kita menjalankan bisnis termasuk di industri kreatif. Mulai dari ide, kemudian membentuk tim ya, eh, atau mau bekerja sendiri, nah ini nanti pilihan ya. Kemudian mengembangkan produknya, ya, mengurus legalitas sertifikasi, standarisasinya, pemasaran, dan nanti terkait keuangan pendanaan. Yang terakhir ketika bisnis itu mau di apa namanya misal mau dijual ya, atau dibuat open IPO ya terbuka gitu ya. Nah, jadi exit strateginya juga nanti bisa dipertimbangkan atau kita jalankan sendiri bisnisnya. Nah, kurang lebih seperti ini tahapannya ya. Ini saya coba sudah tuliskan di buku dan pengennya nanti kita lanjutkan ya bukunya di industri kreatif ya, manajemen industri kreatif. Nah, yang ketiga tadi kurator ya. Kalau pendamping jelas ya tugasnya ya. Kalau pendamping nanti ada di yang di sini. Kita berarti kurator dulu. Nah, kurator adalah profesi ya, mengurus, merawat, mencatat, mengkatalogkan, mensaksikan, menafsirkan karya seni maupun ilmu pengetahuan. Nah, ini dilakukan untuk mencari, memilih, ya, menilai produk UMKM sehingga bisa dipetakan ya, diklasterisasi ya, mana di pasar mana atau di area apa namanya segmen yang mana yang paling tepat untuk bisa beroperasi begitu ya. Nah, ini yang ya ini yang kurator ya. Sertifikasi kurator nanti seperti ini. Oke. Ada terkait kurator beberapa aspek yang harus dipelajari ya. Dan ini nanti akan dipelajari di kuliah manajemen industri kreatif ya. Mulai dari legalitas ya, perizinan, kemudian produksi, aspek SDM, sumber daya manusia ya, human resource, pemasaran, marketing maupun finance ya di keuangan. Nah, kalau dilihat di SKKNI-nya ada beberapa ya. Ini semuanya ketika nanti mahasiswa teknik industri sudah mempelajari ilmu yang ada di kuliah, semuanya sudah ada ini ya, sudah dapat semua ya.
sudah ada di beberapa mata kuliah sehingga kurator UMKM ini menjadi salah satu yang sangat pas ya ketika nanti teman-teman mau masuk ke dunia industri kreatif. Nah ini yang pendamping ya tadi agak kebalik ya. Yang pendamping ada beberapa juga yang harus dikuasai ya di pendamping UMKM mulai dari identifikasi permasalahan, melakukan pendampingan maupun nanti mengevaluasi ya kira-kira hasil pendampingannya seperti apa. Oke. Nah, ini gambaran kurang lebih nanti ketika di kuliah perkuliahan MIK ya, ada terkait akuntansi SDM tadi ya yang sudah saya sampaikan ya, motivasi kepemimpinan, pemasaran, manajemen produksi, dan beberapa hal yang nanti dipelajari untuk menguatkan tadi ya, menguatkan karir terkait di teknik industri. Berikut beberapa referensi yang bisa dipelajari terkait khusus manajemen industri ada ya terkait manajemen industri secara umum maupun buku yang terkait manajemen industri kreatif ya. Kalau yang di atas ini yang buku yang pernah saya tulis dan mudah-mudahan nanti tahun depan bisa menulis buku yang terkait manajemen industri kreatif ya, fokus di industri kreatif melanjutkan dari tulisan yang pertama. Kalau yang buku ini yang pertama lebih banyak bagaimana merintis ya, merintis bisnis dari nol rupiah ya saya mengatakan ya karena kita menjalankan bisnis ketika masih mahasiswa, kemudian lulus bisnisnya dikembangkan. Jadi memang tidak ada modal uang yang ada di sana ya karena keterbatasan mahasiswa kan. Sehingga saya menuliskan di sini strategi membangun usaha berbasis teknologi ya, dan inovasi dengan nol rupiah. Dan alhamdulillah cukup sudah banyak terjual juga ya. Nah ini ingin kita lanjutkan nanti menjadi salah satu referensi di kuliah MIK. Oke, saya kira itu untuk materi manajemen industri kreatif atau kreatif industri management ya, yang menjadi salah satu keunikan sekali lagi ya, keunikan kekasan teknik industri yang ada di UNY karena kita di sini ada juga prodi ya, satu gedung dengan prodi namanya Prodi Boga ya, kuliner dan juga busana ya, fashion ya. Yang apa namanya yang menjadi subsektor cukup besar ya yang ada di industri kreatif. Saya kira itu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.